Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rena Aurelia Fahira. Aku dari kelas 10-3. Di sini aku akan membacakan mengenai teks hikayat yang berjudul Seorang Kakek dan Seekor Ular. Gimana sih ceritanya? Yuk saksikan. A few moments later. Seorang kakek dan seekor ular. Pada zaman dahulu, tersebutlah ada seorang kakek yang cukup disegani. Ia dikenal takut kepada Allah, gandrung pada kebenaran, beribadah wajib setiap waktu, menjaga sholat 5 waktu, dan selalu mengusahakan membaca Al-Quran setiap pagi dan petang. Selain dikenal alim dan taat, kakek ini juga terkenal berotot kuat dan berotak encer. Ia punya banyak hal yang menyebabkan tetap mampu menjaga potensi itu. Suatu hari, ia sedang duduk di tempat kerjanya sembari menghisap rokok dengan nikmatnya. Tangan kanannya memegang tasbih yang senantiasa berputar setiap waktu di tangannya. Tiba-tiba, seekor ular besar menghampirinya. Dengan terpogoh-pogoh, rupanya ular itu sedang mencoba menghindar dari kejaran seorang laki-laki yang membawa tongkat. Kek, panggil si ular itu benar-benar memelas. Kakek kan terkenal suka menolong. Tolonglah saya. Tentunya kamu baik sekali jika kamu mau membuka mulut lebar-lebar supaya saya dapat bersembunyi di dalamnya. Demi Allah dan demi ayah kakek, saya mohon kabulkan permintaan saya ini. Ucap si ular. Ulangi sumpahmu sekali lagi, pinta si kakek. Takutnya setelah mulutku kubuka, kamu masuk ke dalam mulut dan selamat, budi baikku, kamu balas dengan keculasan. Setelah selamat, jangan-jangan kamu malah mencelakai saya, ucap si kakek. Ular mengucapkan sumpah atas nama Allah bahwa ia takkan melakukan itu sekali lagi. Usai ular mengucapkan sumpahnya, kakek pun membuka mulutnya sekira-kira dapat untuk ular itu masuk. Sejurus kemudian datanglah seorang pria dengan tongkat di tangan. Ia mengaku bahwa ia tak melihat ular yang ditanyakannya dan tak tahu di mana ular itu berada. Tak berhasil menemukan apa yang dicarinya, pria itu pun pergi. Setelah pria itu berada agak jauh, kakek lalu berbicara kepada ular. Kini kamu aman. Keluarlah dari mulutku agar aku dapat pergi sekarang, ucap si kakek. Ular itu hanya menyembulkan kepalanya sedikit, lalu berujar, kamu mengira sudah mengenal lingkunganmu dengan baik, bisa membedakan mana orang jahat dan mana orang baik, mana yang berbahaya bagimu dan mana yang berguna, padahal kamu tak tahu apa-apa. Kamu bahkan tak bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Buktinya, kamu biarkan saja musuhmu masuk ke dalam mulutmu, padahal semua orang tahu bahwa ia ingin membunuhmu setiap ada kesempatan. Sekarang ku beri kamu 2 pilihan. Terserah kamu pilih yang mana, ucap si ular. Mau ku makan hatimu atau ku makan jantungmu? Kedua-duanya sama membuatmu sekarat, kontan ular itu mengancam. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang Maha Tinggi dan Agung. Ungkapan geram. Bukankah aku telah menyelamatkanmu, tetapi sekarang aku pula yang hendak kamu bunuh. Terserah kepada Allah yang Esa sajalah, Dia cukup bagiku sebagai penolong terbaik. Sejurus kemudian kakek itu tampak terpaku, syok dengan kejadian yang tak pernah ia duga sebelumnya. Perbuatan baiknya berbuah penyesalan. Kakek itu akhirnya kembali bersuara. Sebejat apapun kamu, tentu kamu belum lupa pada sambutanku yang bersahabat. Sebelum kamu benar-benar membunuhku, izinkanlah aku pergi ke suatu tempat yang lapang. Di sana ada sebatang pohon. Tempatku bisa berteduh. Aku ingin mati di sana supaya jauh dari keluargaku. Ular pun mengabulkan permintaannya. Namun di dalam hatinya, orang tua itu berharap, oh, andai Tuhan mengirim orang pandai yang dapat mengeluarkan ular jahat ini dan menyelamatkanku. Setelah sampai dan bernaung di bawah pohon yang dituju, ia berujar pada sang ular.
Sekarang silahkan lakukanlah keinginanmu. Laksanakanlah rencanamu. Bunuhlah aku seperti yang kamu inginkan. Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara yang mengalun merdu tertuju padanya. Wahai kakek yang baik budi, penyantun dan pemurah, wahai orang yang baik rekam jejaknya, ketulusan dan niat hatimu yang suci telah menyebabkan musuhmu dapat masuk ke dalam tubuhmu, sedangkan kamu tak punya cara untuk mengeluarkan kembali. Cobalah engkau pandang pohon ini, ambil daunnya beberapa lembar, lalu makan. Moga Allah senantiasa membantumu. Anjuran itu kemudian ia amalkan dengan baik, sehingga ketika keluar dari mulutnya, ular itu telah menjadi bangkai. Maka bebas dan selamatlah kakek itu dari bahaya musuh yang mengancam hidupnya. Kakek itu girang bukan main sehingga berujar, "Suara siapakah yang tadi saya dengar sehingga saya dapat selamat?" Suara itu menyaut bahwa dia adalah seorang penolong bagi setiap pelaku kebajikan dan berhati mulia. Suara itu berujar, saya tahu kamu dizolimi. Maka atas izin Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, saya datang menyelamatkanmu. Akhirnya kakek bersujud seketika, tanda syukurnya kepada Tuhan yang telah memberi pertolongan dan mengirim seorang juru penyelamat utuhnya. Nah, setelah aku ceritakan mengenai hikayat seorang kakek dan seekor ular, di sini aku akan menjelaskan unsur intrinsiknya. Yang pertama ada tema. Apa sih temanya? Yaitu balas budi. Yang kedua ada tokohnya. Siapa aja sih tokohnya? Yang pertama ada kakek, yang kedua ada si ular, yang ketiga ada orang bertongkat yang mencari si ular, dan yang keempat ada bisikan mengenai si kakek harus berupaya apa supaya tidak terbunuh oleh ular itu. Ada juga penokohannya. Yang pertama ada si kakek. Si kakek sebagai kakek yang baik hati. Yang kedua ada si ular. Ular sebagai ular yang tidak tahu malu atau tidak tahu berbalas budi. Yang ketiga ada orang yang bertongkat sebagai orang yang mencari si ular. Dan yang keempat ada bisikan sebagai penolong si kakek. Nah, ada juga wataknya. Yang pertama si kakek sebagai protagonis yang baik hati, tidak sombong, mudah percaya dan suka tolong menolong. Yang kedua ada ular sebagai antagonis yang sifatnya sombong, jahat, iri dengki, dan tidak tahu malu. Yang ketiga ada orang yang membawa tongkat, bisa dibilang itu tritagonis atau peran selewat. Yang keempat ada bisikan goib, yang dimana bisikan itu juga tritagonis yang menyelamatkan si kakek dari si ular. Selain itu juga ada yang namanya latar. Itu dibagi 3, waktu, tempat, dan suasana. Nah, waktunya kapan aja sih? Yaitu pagi dan petang. Tempatnya di hutan belantara ataupun desa. Dan suasananya ada tegang, menakutkan, awalnya tentram, damai, dan bahagia. Nah, alurnya apa sih? Alurnya maju. Ada perkenalan, munculnya masalah, menuju konflik, ketegangan, dan penyelesaian masalah. Nah, sudut pandangnya yaitu orang ketiga pelaku utama. Ada juga amanatnya. Amanatnya apa sih? Jadi sebagai manusia, kita jangan terlalu percaya pada orang lain. Bisa jadi orang lain ini adalah musuh dalam selimut. Selain itu juga, kita harus tolong-menolong sebagai manusia. Karena ingat kata pepatah, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nah, tadi sudah kan unsur intrinsiknya, sekarang aku akan menjelaskan unsur ekstrinsiknya. Yang pertama ada nilai moral. Nah, apa sih nilai moralnya? Kita dapat belajar bahwa menolong orang itu emang baik. Namun, kita harus memikirkan pula akibat dari menolong orang tersebut. Nah, yang kedua ada nilai pendidikan. Apa sih nilai pendidikannya? Kita dapat belajar bahwa perbuatan baik akan dibalas juga dengan kebaikan. Jadi, jangan tanggung-tanggung ya untuk menolong orang. Yang ketiga ada nilai budaya. Apa sih nilai budaya dari teks hikayat tersebut? Nah, untuk budaya tolong-menolong harus diterapkan sebagaimana dari kecil sampai kita berumur dewasa. Mau dimanapun, kapanpun, kita harus menolong orang yang sedang dalam kesusahan.
Nah, yang keempat ada nilai religius. Apa ya nilai religiusnya? Allah akan selalu melindungi kita kepada hambanya yang taat beribadah, membaca Quran, suka tolong-menolong, dan juga suka berbuat baik kepada sesama. Nah, yang terakhir ada nilai sosial. Nilai sosialnya apa sih? Kita harus tolong-menolong kepada siapapun itu. Mau orang tua, anak kecil, mau orang lain, ataupun siapapun itu. Itu tadi cerita mengenai teks hikayat yang berjudul Seorang Kakek dan Seekor Ular, serta unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat di cerita tersebut. Sekian dari aku. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just